1. Asnawi ingin timnas Indonesia pesta gol ke gawang Brunei Darussalam. 2. Sintayong ungkap alasan tak turunkan Ramadhan Sananta sebagai starter. 3. Ranking FIFA naik. 3 negara kena gusur jika timnas Indonesia kalahkan Brunei Darussalam dalam 2 leg. 4. Sintayong bela Shane Patinama yang sempat dinilai tampil jelek saat debut di timnas Indonesia. 5. Harus dampingi Presiden Jokowi, Erick Thohir tidak bisa kawal timnas Indonesia saat tandang ke Brunei Darussalam. 6. Erick Thohir kenalkan bek Swansea City yang masuk proyeksi dinaturalisasi ke Presiden Jokowi. 7. Tak puas, Sintayong tuntut timnas Indonesia menang besar di kandang Brunei Darussalam. Mohon bantuannya untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Saya doakan rezeki kalian makin lancar. Amin. 1. Asnawi ingin timnas Indonesia pesta gol ke gawang Brunei Darussalam. Kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, juga berkeinginan bisa meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam. Namun, Asnawi menegaskan tetap tidak boleh memandang remeh tim asuhan Mario Rivera itu. Asnawi juga ingin para pemain timnas Indonesia bisa memberikan hiburan kepada penonton yang datang. Seperti diketahui, PSSI hanya menjual tiket sebanyak 30.000 lembar untuk pertandingan nanti. Kami akan bekerja keras supaya bisa memberikan penampilan terbaik untuk masyarakat Indonesia, ucap Asnawi. Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam tidak hanya digelar 1 kali saja. Selanjutnya, kedua tim ini akan bertemu pada leg kedua di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah, Seri Begawan, Selasa 17 Oktober 2023. 2. Sintayong ungkap alasan tak turunkan Ramadhan Sananta sebagai starter. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan alasan tak menurunkan Ramadhan Sananta sebagai starter pada laga lawan Brunei Darussalam. Salah satu pemain yang mendapat sorotan kali ini tentu saja salah satunya Ramadhan Sananta. Pemain Persis Solo itu berhasil mencetak brace dalam laga melawan Brunei Darussalam. Padahal pemain berusia 20 tahun ini baru diturunkan pada menit ke-58 menggantikan Hockey Caraka. Ramadhan Sananta setelah turun langsung membuktikan dengan mencetak gol melalui penalti. Setelah itu, ia mencetak gol keduanya melalui serangan langsung tim Merah Putih. Meski akhirnya mencetak gol, banyak pertanyaan terkait Ramadhan Sananta yang tak diturunkan sejak menit pertama. Menanggapi hal ini, Sintayong mengatakan bahwa ia punya alasan tersendiri. Sintayong mengatakan bahwa otot Sananta belum cukup. 3. Ranking FIFA naik. 3 negara kena gusur jika timnas Indonesia kalahkan Brunei Darussalam dalam 2 leg. 3 negara kemungkinan kena gusur di ranking FIFA jika timnas Indonesia menang melawan Brunei Darussalam dalam 2 leg. Jika timnas Indonesia bisa mengalahkan Brunei Darussalam pada leg pertama, skuad Garuda akan mendapatkan tambahan 8,66 poin. Akan tetapi jika timnas Indonesia bisa memenangi 2 leg sekaligus, maka tim besutan Sintayong itu akan mendapatkan tambahan 17,32 poin. Jika 32 poin itu bisa didapat, timnas Indonesia bisa naik 3 peringkat ke ranking 144 FIFA. Timnas Indonesia menggeser ST Kitts Nevis 1058,06 poin di posisi 146, Suriname 1063,06 di posisi 145, dan Eswatini 1065,69 di posisi 144. Saat ini poin timnas Indonesia adalah 1052,87 poin. Jika mendapatkan tambahan 17,32 poin, maka poin timnas Indonesia menjadi 1070,19 poin.
4. Shin Tae-yong bela Shane Patinama yang sempat dinilai tampil jelek saat debut di timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun tersebut memang pertama kali menjalani debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Argentina. Ia debut bersama timnas Indonesia pada 19 Juni tahun 2023 dan langsung melawan Argentina pada FFA Matchday. Shane bahkan saat itu langsung dipercaya oleh Shin Tae-yong tampil sebagai starter melawan Argentina. Meski akhirnya digantikan oleh Pratama Arhan pada menit ke-46. Namun, penampilannya bersama timnas Indonesia dalam debutnya itu meninggalkan kesan yang kurang bagus. Ia dinilai tampil jelek dan tak bisa bersatu dengan timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, Shin Tae-yong mengatakan bahwa tak semua pemain selalu dalam kondisi terbaiknya. Menurut Shin Tae-yong, menilai performa pemain tak bisa hanya dalam satu pertandingan saja. Shin Tae-yong membela bahwa para pemain yang datang ke tim nasional tak selalu langsung menunjukkan performa terbaiknya. 5. Harus dampingi Presiden Jokowi. Erick Thohir tidak bisa kawal timnas Indonesia saat tandang ke Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak bisa mengawal langsung timnas Indonesia saat bertandang ke markas Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang digelar di Sultan Hasanal Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan, Selasa 17 Oktober 2023. Lantaran dalam waktu yang bersamaan, Erick Thohir harus mendampingi Presiden Joko Widodo. Pada 16-18 Oktober tahun 2023, Erick Thohir bersama pria yang akrab disapa Jokowi tengah berada di Beijing, China, untuk melaksanakan tugas negara. Dilanjutkan ke Arab Saudi dari 18-20 Oktober. Erick Thohir menambahkan, rasa optimistis wajib diperlihatkan anak asuh Shin Tae-yong. Kala awai ke Brunei Darussalam, saya tidak hadir ke Brunei Darussalam, tutur mantan Presiden Inter Milan itu. Tapi kasih doa dari jauh, dan saya yakin tim bisa jaga konsistensinya, ujar Erick Thohir. 6. Erick Thohir kenalkan bek Swansea City yang masuk proyeksi dinaturalisasi ke Presiden Jokowi. Saat disinggung apa yang dibicarakan dengan Nathan Awa, Erick Thohir justru menyoalkan kedalaman timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, timnas Indonesia harus mempunyai komposisi pemain yang selevel di setiap lini. Dengan demikian, peluang tampil di Piala Dunia tahun 2026 semakin terbuka lebar. Diakui Erick Thohir, pemain berusia 21 tahun itu mempunyai keinginan menjadi warga negara Indonesia. Maka dari itu, Erick Thohir tidak segan untuk mengenalkan Nathan Tuolde Presiden Joko Widodo yang hadir pada laga timnas Indonesia vs Brunei Darussalam dan berada di VEP Timur. Bagi Erick Thohir, pemain kelahiran Belanda itu yang bisa beroperasi di berbagai posisi akan menguntungkan untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong belak-belakan berminat agar Nathan Chuaon dinaturalisasi. 7. Tak puas, Shin Tae-yong tuntut timnas Indonesia menang besar di kandang Brunei Darussalam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku tak puas dengan penampilan anak asuhnya. Untuk itu, ia menuntut skuad Garuda bisa menang besar di kandang Brunei Darussalam nantinya. Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 6-0 atas Brunei Darussalam dalam laga leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akan tetapi, Shin Tae-yong ternyata mengaku tak puas dengan penampilan anak asuhnya. Sebab ia menilai seharusnya skuad Garuda bisa menang lebih besar lagi dalam laga melawan Brunei Darussalam ini. Pelatih berusia 54 tahun itu juga memiliki beberapa catatan untuk tim Merah Putih. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawannya dinilai seharusnya bisa tampil lebih bagus pada babak pertama. Shin Tae-yong tak merasa puas karena jarak gol yang diciptakan setelah gol kedua cukup jauh.
Juru taktik asal negeri ginseng itu memastikan agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan besar nantinya.